Ini waktu pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia ya, uh, uh, bisa sharing juga nggak? Kerasa nggak sih dari sisi pekerjaan udah jelas ya, kita langsung drop ya, semuanya harus tiarap dulu lah gitu istilahnya ya. Um, Apalagi sih yang dirasain selain masa pekerjaan harus berkurang? Uh, 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 Finansial juga mau nggak mau kan istilahnya kita yang mungkin sebagai pekerja seni yang tadi kita bisa aktif dalam panggung dunia entertainment ya mau nggak mau juga harus tiarap juga gitu. Apalagi yang dia rasain selama masa pandemi Aku, ini berlangsung, baik dari sisi ibu rumah tangga maupun dari sisi public figure. aku kalau secara finansial ngerasain banget kok ada perubahan. Ngerasain banget kita Iya. harus melakukan banyak penyesuaian. Mm. Jadi banyaklah mengencangkan ikat pinggang karena bagaimanapun juga pemasukan jadi berubah gitu loh, jumlahnya Ya. maupun durasinya, frekuensinya, pekerjaan juga berbeda. Tapi kewajiban yang harus kita penuhi kayak misalnya cicilan KPR apa gitu-gitu semua masih tetap ada kan ya, bayar listrik, bayar rumah, jadi utilities semuanya tetap jalan. Jadi di situ kayaknya kita sebagai ibu rumah tangga memang harus ini deh, harus harus mau terbuka sama berubah gitu. Jadi memang kita memang harus harus bisa open minded juga sih Mbak. Gue belajar banget. Aku belajar banget. Aku sama suami juga komunikasinya harus lebih lancar. Kayak suami juga harus lebih lebih terbuka sama aku. Kita nih perlu melakukan perubahan penyesuaiannya sejauh apa dan se-urgent apa. Jadi kita bisa sama-sama melist down apa yang duluan bisa kita sesuaikan gitu loh. Kayaknya akhirnya kan kita PSBB kan kita semua kan sekeluarga jadi di rumah terus kan 24 jam. Dan biasanya kan kita listrik-listrik yang menyala di rumah kayak AC gitu-gitu, lampu gitu tuh cuma dipakai pada saat kita semua sekeluarga udah sampai di rumah. Ya kan, pulang kantor, pulang kerja, pulang sekolah. Mereka juga anak zaman sekarang kan pulang sekolah juga sore ya. Nah, sekarang nih kita dari pagi di rumah semua gitu loh, internet semua jadi di rumah semua. Jadi pertama-tama awal PSBB itu kita nggak ada yang nyadar. Jadi kita nyalain AC semua tanpa tanpa disadari kita semua listrik satu rumah tuh nyala semua. Kenapa nak? Oh, sorry. Nyala semua. Mobil maaf nih ada gangguan biasa lah kerja dari rumah seperti ini Mbak. Terus apapun bisa terjadi ya. Terus AC, nah itu kita pas bulan pertama kita bayar listrik agak-agak kejang-kejang tuh Mbak. Jadi wow luar biasa gitu. Kita belum pernah merasakan sampai peningkatannya kayak gitu. Oke jadi kita mesti gimana rapat keluarga. Jadi akhirnya kita semua penyesuaian. Kita gimana juga kita bisa mungkin tidak menyalakan listrik terutama kalau siang hari. Jadi kita semua siang hari buka jendela gitu loh. Bener-bener kita pakai udara alami aja gitu. Anak-anak pertama-tama minggu-minggu kemeringat apa segala macam ya emang harus begini gitu. Kita semua harus menyesuaikan diri gitu. Ini juga lebih sehat kok gitu loh. Ya udah tapi ini panas sekali. Tadinya awal-awal cranky, nggak bisa belajar, nggak bisa apa. Memang harus begini. Gimana juga kita tetap harus komitmen. Kita semua penyesuaian bareng-bareng. Jadi ya menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Intinya kita harus mau sih gitu loh. Emang awalnya pasti nggak enak. Cuma lama-lama nih udah minggu keberapa, bulan keberapa aku kayak gitu gitu ya di rumah. Akhirnya biasa tuh gitu loh. Ternyata akhirnya normal, jadi normal yang baru gitu. Kita sekeluarga udah mulai biasa. Itu contoh Kalau kecil dari penyesuaian gitu. penyesuaian itu kan nggak cuma PR buat orang tuanya ya Dian ya, justru ke Hmm. anak-anak itu yang kita PR banget. Gimana caranya supaya mereka bisa ngerti belajar di rumah tuh kayak apa, gimana caranya mereka bisa ngerti bahwa harus olahraga, ya kan? Gimana caranya harus ngerti harus um, apa tuh namanya apa sih kalau apa jemuran, jemuran berjemur, Jemuran, jemuran cepat, berjemur. ya kan harus uh, nggak cuma kita nyuruh tapi mereka ngeliat kita ngelakuin itu ya kan jadi role model anak-anak juga Iya, jadi PR sebetulnya ya Dian ya ya jadi iya. apa yang sedikit yang bisa Dian share lagi sama kita pelajaran yang banget banget bisa Dian ambil dari kejadian yang sedang kita alami ini yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan finansial terutama sama anak-anak. Uh, kalau sama anak-anak akhirnya gitu kemarin tadi kan aku udah sempat share sedikit kita jadi sekarang punya kebiasaan baru kalau mau tidur sama kalau baru bangun tidur pagi tuh kalau bisa sebelum beraktivitas kita diam sebentar beberapa menit meditasi bareng-bareng jadi supaya kita lebih fokus jadi kalau kalau udah tenang nanti seharian itu mau ada kejadian buruk ya atau apapun nggak apa-apa tapi yang penting ketenangan itu udah kita miliki jadi udah konten gitu loh udah in a kok ada positive state lah jadi Ya. kalaupun ada sesuatu yang terjadi kurang baik ya memang nggak apa-apa gitu. Jadi udah di dalam kondisi yang udah siap gitu menghadapi.
Itu sih Jadi sebenarnya kalau kesehatan fisik. Dan sekarang nih anak-anak udah mulai nagih setiap hari, kita meditasi dong gitu. Jadi kalau kayak quality time serius berempat lucu gitu. banget. Lucu Heeh. banget. Ini kalau mau tidur biasanya kan mereka minta dibacain cerita. Sekarang mintanya, ayo Heeh. dong kita meditasi bareng nih Bunda gitu. Oh gitu, ya udah kita cari yuk yang meditation for kids yang sleeping. Yang jadi tidurnya jadi enak gitu mereka, jadi ngantuk banget gitu. Kalau aku mencoba untuk bacain cerita atau ngobrol sama anak-anak paling ngomong gini, mama mau nggak berhenti ngomong terus dari pagi?